Shalom, damai di hati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit bagi kita, mengalahkan maut, memberikan kehidupan, kekal, keselamatan bagi kita. Hari ini kita bersyukur boleh berjumpa lagi dengan kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Marilah saat ini dalam kesadaran kita akan berkat Tuhan, kita diajak untuk mempersembahkan kehidupan ini bagi kemuliaan namanya. Oleh karena itu mari kita beribadah lewat program Renungan Harian Keluarga. Di hari ini, hari Jumat tanggal 29 April 2022. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kami, mengaruniakan kehidupan dan keselamatan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau memberi lagi hidup bagi kami di hari ini. Ada begitu banyak hal yang hendak kami laksanakan, kerjakan di hari ini. Tetapi betapa penting kami menyadari bahwa semuanya itu tiada arti kalau kami tidak hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu. Hidup kami akan terasa hampa dan sia-sia. Oleh karena itu, di hari ini, kami mau lagi membaca firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman bagi kehidupan kami. Maka Engkau berkenan ya Tuhan menuntun dalam tuntunan kuasa Roh Kudus untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami pula menyadari kelemahan keterbatasan kami, mengakibatkan kami jatuh dalam dosa. Maka ampuni kami Tuhan, ubah dan baharui kehidupan kami, supaya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami betul-betul hidup di dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini. Dalam perjanjian baru, kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 1, ayatnya yang ke-9. Firman-Nya seperti ini. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Mari kita merenungkan bagian bacaan kita yang diberikan tema perenungan berbalik kepada kebenaran akan mendatangkan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ibu Bapa, Saudara kekasih, kebenaran adalah benar pada dirinya. Tidak membutuhkan dukungan dari siapapun supaya dia menjadi benar, karena dia sudah benar pada dirinya. Alkitab benar bukan karena ada orang yang mengatakannya benar. Ada orang Kristen atau banyak orang Kristen percaya dan mengatakan bahwa Alkitab itu benar. Tetapi bukan oleh karena pengakuan itu maka Alkitab itu menjadi benar. Alkitab itu benar karena memang benar adanya. Firman Allah itu benar karena memang pada dirinya adalah benar. Nah, demikianlah yang diungkapkan oleh Pendeta Bigman Sirait dalam suatu tulisannya tentang mengenal kebenaran sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah berbalik kepada kebenaran dan akan mendatangkan sukacita. Pertanyaan bagi kita, kebenaran yang bagaimana atau kebenaran siapakah itu? Apakah kebenaran menurut ukuran kita ataukah kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat di Tesalonika dalam bagian bacaan kita di pasal 1 ini adalah orang-orang yang tadinya menyembah berhala-berhala.
Namun Tuhan telah memimpin Paulus untuk mengabarkan Injil di sana. Ternyata seperti orang-orang di Filipi, Tesalonika pun memberikan respon positif terhadap penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Maka terjadilah pertobatan. Pertobatan mereka menjadi kesaksian yang hidup di tengah jemaat, bahkan di seluruh Asia. Kalau kita membaca ayat 8 sampai ayat 10. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil yang datang dengan kuat oleh karena kuasa Roh Kudus itu telah mengubah mereka. Jemaat yang sebelumnya adalah penyembah berhala-berhala, namun setelah mereka menerima kabar baik, kabar sukacita, kebenaran yang sejati yaitu Yesus, akhirnya mereka berbalik dan menyembah Tuhan. Ada pertobatan yang luar biasa. Itu yang diungkapkan dalam bagian bacaan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai keluarga Kristen, jangan biarkan hidup kita dikuasai dan diperbudak oleh sesuatu yang tidak benar. Seperti berhala. Baik berhala kuno, seperti opo-opo, praktek perdukungan, percaya kepada tahyul, dan lain sebagainya. Maupun berhala-berhala modern seperti mengkultuskan handphone, kuasa dan jabatan, harta dan kekayaan, dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kehidupan kita dikuasai dan dituntun oleh sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Yesus pernah berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tak bisa membacanya dalam Yohanes 14 ayat 6. Saudaraku, di sini dengan jelas Yesus berkata bahwa Dia itu adalah kebenaran. Sang firman yang hidup itu. Dia bukan saja sang kebenaran itu sendiri, tetapi Dia juga yang membenarkan, membuat sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Membuat orang yang tidak benar menjadi benar. Sebab kebenaran yang benar ada pada dirinya. Kebenaran yang sejati itu ada di dalam diri Yesus. Sehingga manifestasi kebenaran itu sangat aktual dan bukan sekedar teori. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin melihat kebenaran sejati itu, lihatlah kepada Yesus yang mati dan bangkit. Maka kita akan, atau kita sudah melihat kebenaran itu dengan mendengar kata-kata Yesus. Maka kita sudah mendengarkan kebenaran, dan karena itu kita harus hidup di dalam kebenaran itu, yaitu hidup di dalam Kristus. Itu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan perlu kita pikirkan bersama-sama, yaitu kita hidup di dalam kebenaran. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah alat damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, kemanapun kita pergi dan berada, kita menjadi pembawa damai sejahtera. Oleh karena kita telah hidup di dalam kebenaran yang sejati, yaitu di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit memberikan keselamatan kepada kita. Marilah kita berdoa terus supaya jangan kita tergoda dengan dunia yang membawa kita pada penyembahan berhala. Namun semakin teguh dalam iman kepada Yesus Kristus yang bangkit. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas kebenaran firman-Mu yang telah menggugah hati iman percaya kami untuk kiranya terus hidup di dalam kebenaran. Ketika banyak ketidakbenaran terjadi di tengah dunia ini, biarlah kami yang telah percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu
mau betul-betul hidup di dalam kebenaran, berpikir benar, berucap benar, dan berlaku benar di dalam kehidupan kami dalam segala hal. Kami dikuatkan dan dimampukan untuk menolak, menjauhkan diri dari praktik hidup yang tidak benar, seperti ketika kami menyembah berhala, baik berhala kuno maupun berhala modern. Jauhkan itu daripada kami ya Tuhan. Biarlah kami yang telah percaya kepada Yesus Kristus betul-betul sungguh-sungguh mau hidup di dalam kebenaran itu dengan tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif dunia ini. Ketika pun kami dalam tugas tanggung jawab pelayanan, siapapun kami, pelayan khusus, diaken, penatua, pendeta, bahkan pun kami yang memberi diri dalam pelayanan, garis pendeta yang mempersiapkan diri untuk menjadi pendeta, pelayan Tuhan, komisi-komisi kerja, perangkat pelayanan, dimampukanlah kami semua dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Kami tetap berkomitmen untuk sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri, maka kami hidup juga di dalam kebenaran. Sebab itu berkati ya Tuhan, jemaat-Mu Maranatha Paslatan, bahkan mereka yang setia mendengarkan renungan harian ini, diberkatilah, tuntun kami, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran. Ketika kami melangkahkan kehidupan kami, biarlah kami melangkah di jalan yang benar. Oleh karena itu tuntun langkah kami Tuhan, di jalan yang Engkau kehendaki. Bapa di dalam surga, buka usaha berkati kami. Apa yang kami kerjakan di dalam Engkau Tuhan, berkati senantiasa. Ketika kami pun diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan kehidupan, jangan buat kami putus asa dan kecewa, tapi buat kami semakin teguh dalam iman, memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, sebab pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Bapa di sorga, teruslah berkati pemerintah kami. Mereka boleh melaksanakan tugas panggilan pelayanan dalam kepemerintahan dengan arif dan bijaksana. Demikian Engkau memberkati pimpinan-pimpinan gereja kami, baik di jemaat, di wilayah maupun sinode, agar mereka terus melayani Tuhan, bahkan melayani sesama, melayani umat-Mu seturut kehendak Bapa. Berkatilah tim multimedia Jemaat Maranatha Paslatan yang terus berupaya memberi diri dalam pelayanan ini. Engkau berkati agar semakin banyak orang percaya lewat renungan harian keluarga yang ada di channel YouTube Maranatha Paslatan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu hari ini. Tuntunlah kami menjalani, menapaki hari kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara, menguatkan iman saudara-saudara untuk terus melayani dan memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jangan lupa untuk terus mengikuti program Renungan Harian Keluarga setiap harinya lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai.